Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Indikator. Jadi di video kali ini, gua mau sharing satu buah indikator ke teman-teman semua. Jadi indikator ini tuh bisa digunakan di all pair ya. Jadi teman-teman tinggal download. Kemudian teman-teman bisa lakukan backtest ya, karena di MT4 udah ada menu backtest tersendiri ya. Ada di bagian sini, nanti backtester teman-teman bisa gunakan indikator ini, kemudian lakukan backtest lagi ya. Jadi momen untuk menggunakan indikator ini tuh tidak terdapat pada sinyal yang ini teman-teman ya, karena sinyal ini tuh telat datang ya, atau alias ketika candle berjalan dia muncul, tapi ketika candlenya turun dia hilang. Ya. Jadi dia valid ketika dia close di atas. Tapi di sini kita tidak menggunakan cara itu ya, beda halnya. eh, Cara kali ini sangat simpel dan mudah banget digunakan. Kita akan cari profit 10 sampai 20 pips dulu ya. Jadi caranya tuh cukup mudah teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan dengan baik, kemudian teman-teman simak juga ya, dihafalin cara open posisinya seperti apa, momen-momen apa aja yang bisa teman-teman gunakan. Jadi kita akan langsung live di sini ya. Jadi saya gunakan di time frame 15 menit teman-teman, karena kalau di time frame 5 saya takutnya dia naik turun dan teman-teman kena di market sideways ya. Jadi lebih banyak kena SL di sana teman-teman ya. Apalagi market yang pergerakannya tidak fluktuasi banget ya, atau tidak tidak stabil lah istilahnya ya. Kemudian di sini kita akan lihat dulu ya gimana sih akurasi dari indikator ini. Nah, kalau ada news kayak kemarin ini ya, ini tanggal berapa? Tanggal 3 Desember ya. Wah, gila banget ya teman-teman ya. Sampai candlenya itu berbudi seperti ini. Tapi biasanya teman-teman ya, kebanyakan ya, ketika dia naik seperti ini, dia pasti akan turun teman-teman ya. Karena tidak mungkin dia naik, 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 naik terus gitu. Jadi teman-teman bisa ambil posisi di sini, cuman kecil-kecilan, tapi biasanya teman-teman habis dia naik sampai ujung sini dia turun lagi. Makanya kadang ada yang open posisi di next candle gini, dia langsung open posisi sell dan akhirnya kena SL dulu baru dia turun. Makanya lebih aman-aman tuh tunggu teman-teman, misalkan kalau dia lagi turun-turun banget ya. Ya kalau udah sampai bawah, teman-teman cari aja open posisi di paling ujung-ujungnya, cari pucuk-pucuknya. Karena biasanya kalau market seperti ini, dia akan menyisakan sumbu. Jadi nanti kita juga akan bahas gimana sih maksud dari sumbu-sumbu ini ya. Ini juga penting teman-teman ya, kalau teman-teman trade di market apapun itu, sumbu ini sangat berarti teman-teman ya. Jadi nanti saya akan jelaskan. Di sini kita akan lakukan open posisi ya. Jadi indikator ini tuh eh, teman-teman lihat ya, di sini tuh ada yang namanya moving average ya. Moving average di sini bedanya itu, kalau moving average yang biasa itu kan melengkung, kalau di sini dia kotak-kotak. Karena ini periodenya periode kecil teman-teman ya, moving average-nya, makanya dia langsung kotak-kotak seperti ini. Nah, cara open posisinya sangat simpel banget teman-teman. Jadi kalau misalkan open posisi buy, kita akan coret terlebih dahulu ya. Kita akan coret sini ya. Nah, untuk open posisi buy, ini saya ganti dulu. Kita akan pakai yang warna gelap. Nah, di sini teman-teman kalau menggunakan indikator ini, teman-teman lihat garis yang ini ya. Ini kan biru ya. Ini kan warna biru. Nah, kalau misalkan candle masih ada di sini, kemudian ada satu candle yang menembus, ya, satu candle yang menembus, teman-teman langsung open posisi di next sinyal sell ya. Oke. Kemudian SL-nya di mana? SL-nya taruh di bagian sini aja. Nah, atau di bagian sini. Ada dua teman-teman ya. Jadi kalau yang pasti body candle ini itu biasanya disebutnya itu high risk ya, karena dia masih ada menyisakan ujung di sini. Kalau yang di sini baru low risk ya. Nah, teman-teman tinggal pilih aja. Kalau mau yang high risk ya biasanya di sini. Ya, karena biasanya kalau misalkan kena naik dulu, kena SL dulu, baru dia turun. Biasanya tuh rata-rata kayak gitu teman-teman ya. Hanya yang ambil yang low risk saja teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman taruh di sini ya entry-nya naik dikit seperti itu. Nah, kalau udah open posisi di sini, di next candle, teman-teman ambil 10 poin aja ya. 10 pips aja ya. Kalau udah ambil 10 pips, teman-teman langsung tarik apa namanya SL plus-nya. Habis itu tinggal. Kalau misalkan dia turun-turun lagi, turunin lagi SL plus-nya. Turun lagi, teman-teman turunin lagi. Kalau misalkan udah naik, teman-teman masih profit. Jadi, teman-teman usahain dapetin 10 pips pertama. Oke? Itu caranya sangat simpel. Ini baru yang sell. Kemudian yang kedua itu di sini kita lihat kalau misalkan dia
buy ya, pastikan ada satu candle yang menembus area merahnya dia. Oke. Kalau udah menembus, teman-teman open posisi di sini, ambil 10 pips juga ya. Ambil 10 pips juga. Oke. Sangat simple, buy. Nah, kita akan praktekkan langsung ya. Jadi tanpa basa-basi kita akan langsung praktekkan aja gimana sih cara dapetin 10 pips pertama teman-teman trading. Kalau misalkan dia turun ya tungguin nggak apa-apa. Jadi dari 10 entry atau 3 entry, masa tiga-tiganya teman-teman loss? Kan nggak mungkin kayaknya ya. Kita akan buktikan aja langsung di marketnya. Nah, pas kebetulan tadi maunya saya open posisi sell, cuman telat teman-teman ya. Nggak dapat momennya, oke kita nggak apa-apa, kita akan ganti, kita akan cari market yang bersahabat sekiranya dengan kita hari ini ya. Jadi kalau diturunin udah nggak mungkin karena saya gunakan di time frame 15. Jadi lebih efektif digunakan di time frame 15, 30 atau H1 teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan aja yang itu. Kemudian di sini kita coba buka Euro USD kali ya. USD di sini masih di close ke bawah. Kalau dia kayak gini skip ya, karena candlenya ini masih candle zebra. Bisa skip. Saya biasanya di XAUD teman-teman ya. XAUD itu enak banget teman-teman ya. Naik dapat 10 pips saja. 10 pips itu udah lumayan lah profit. Tapi kalau loss juga ya sama, profit dan loss itu setara ya. Karena lebih stabil di apa namanya? Di XAUD, lebih cepat lah istilahnya. Kalau Euro USD itu hitungannya tuh eh, naik 10 pipnya itu kecil banget teman-teman ya. Kadang 5.000 apa berapa kalau nggak salah. Saya lupa ya. Oke, di sini kita coba aja nggak apa-apa kali ya. Di sini karena udah ditembus dan dia udah membentuk shadow di sini, kita akan langsung open posisi untuk buy 0,01. Nah, inilah bedanya kalau misalkan spreadnya 0 dengan spreadnya yang 0,3 ya teman-teman ya. Jadi SL saya akan taruh di bagian shadow di sini. Kemudian TP saya akan cari 10 poinnya aja sampai di sini. Oke, jadi shadow ini teman-teman ya, shadow ini saya kasih tahu dulu. Shadow ini sangat penting teman-teman ya. Kenapa? Karena gini teman-teman. Saya sedikit mengajarkan yang ini ya. Jadi bukannya saya seorang guru atau gimana, tapi pengalaman saya itu seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat shadow ini tuh ada artinya. Jadi market pernah melewati sampai di harga segini, kemudian dia mantul ya. Dia memantul dan bentuk body candle di sini ya teman-teman. Nah, memantul, kemudian naik, ya sempat turun ke harga segini, kemudian dia naik dan akhirnya close di harga segini. Seperti itu. Kemudian market juga pernah naik sampai di harga segini, namun ya tidak kuat bertahan dan akhirnya dia hanya membentuk candle body candle sampai sebelah sini. Kalau teman-teman mau open posisi, pastikan lihat yang ini ya. Kalau misalkan close-nya misalkan di sini ya, candle barunya di sini ya. Candle barunya di sini. Kalau misalkan teman-teman mau pasang SL, pastikan SL teman-teman tuh lihat body candle yang di sini ya. Pasang SL-nya di sebelah sini ya misalkan. Ya, karena market pernah masuk ke sini atau teman-teman bisa pasang SL di sini di harga terakhirnya dia ya. Harga terendah yang pernah dia sentuh sebelum dia membentuk harga terbaru ya, harga terendah terbaru. Nah, kalau misalkan ini ditembus, artinya ada kemungkinan harga akan turun kembali ke area ini. Tapi kalau misalkan kondisinya dia terus naik, artinya harga akan terus mengejar naik ya. Dan kemungkinan pemantulannya dia akan membuat shadow baru di sebelah sini, seperti itu. Makanya shadow-shadow ini penting teman-teman ya. Saya contohin seperti ini. Kita di sini ada shadow ya. Di sini ada shadow, kemudian market bergerak naik ya, mantul lagi, naik lagi, mantul lagi, naik lagi ya. Nah, teman-teman perhatikan nggak titik-titik shadow-nya nih? Lihat titik shadow-nya nih. Ketika apa namanya candle ini berada di sini, teman-teman lihat candle yang ini. Dia ada shadow di ujung sini, ya. Dia ada shadow di ujung sini menyentuh dan dia turun terus menyentuh. Kemudian di sini teman-teman lihat, di sini ada shadow. Nah, di sini juga ada shadow. Artinya harga pernah nyampe di sini, ya. Harga pernah nyampe di sini. Kemudian candle turun lagi teman-teman. Ya, membentuk body candle sampai sini dan membentuk shadow di sini.
dia sudah mengejar kena yang ini teman-teman ya. Yang ini sudah dilewati ya, yang ini sudah dilewati juga ya, namun belum disentuh. Dan yang ini sudah dilewati. Artinya market ini berpotensi untuk turun. Sampai ke arah mana? Ke arah sini. Nah, sampai situ ya teman-teman ya, paham ya? Makanya shadow ini penting. Kalau dia sudah terus mengejar shadow yang terakhir ini, ya kemungkinan market akan turun. Makanya pas di sini teman-teman bisa ambil posisi entry sell. Kemudian SL-nya di mana? SL-nya lihat shadow yang di sebelah sini. Ya. Makanya waktu di sini market sempat naik, kemudian close dan turun berakhir pada di sini. Karena area ini mendekati shadow yang ini. Kemudian market malah berbalik arah naik, ya, berbalik arah naik. Kemudian membentuk shadow baru di sini, ya. Dan kemungkinan di sini akan membentuk shadow baru dan market akan naik lagi mengejar shadow yang ini. Oke, itu pelajaran penting ya. Mau itu loss, mau itu profit, ingat perhatikan titik shadow-nya karena itu penting, ya. Kita akan lihat di sini. Nah, di sini kenapa kita masih minus karena yaitu ya spreadnya kita open posisi tadi di sini ya, kita kena cas 0,3 kalau di beberapa broker tuh rata-rata 0,3 ya kalau salah ya. Jadi kita kena minus dulu ya baru bisa profit seperti itu. Dan kita akan tunggu teman-teman karena di sini kenapa saya pasang SL di sini? Karena kalau teman-teman pasang SL kegedean, saya tahu modal-modal kita tuh modal minim teman-teman ya. Jadi carilah titik-titik ternyaman atau titik-titik teraman buat modal teman-teman masing-masing seperti itu. Kemudian di sini kita udah open posisikan buy ya. Jadi kita biarin aja. Kita sambil nunggu untuk entry yang lain. Karena kriterianya kan tadi yang ini ya seperti ini. Kita akan manfaatkan momen-momen entry di mana dia menembus, mana dia melewati. Seperti itu aja teman-teman ya. Caranya cukup simpel. Karena ini sambil jalan juga, jadi mungkin nanti saya percepat sedikit videonya ya. Karena ini juga saya buatnya di jam 9.35 mungkin kalau udah TP saya langsung upload teman-teman ya. Indikatornya ini sama banget. Teman-teman nanti saya akan langsung share di grup ya. Mudah-mudahan tembus 10 like lah, 10 like atau 5 like lah teman-teman ya. Jadi biar membantu algoritmanya juga biar channel ini bisa terus berkembang seperti itu ya. Nah, sama halnya seperti ini kalau misalkan sell di sini teman-teman udah profit sampai sini. Buy di sini ya, teman-teman bisa profit sampai sini. Nah, kalau misalkan sini teman-teman loss kena ini nggak apa-apa. Tapi nanti kan dia turun, kemudian naik lagi sampai sini teman-teman ya. Teman-teman lanjutin open posisi, kemudian kalau turun dia open posisi lagi sell. Sebenarnya teknik dan caranya sangat simpel, gampang banget teman-teman ya. Ini udah shadownya udah muncul, udah melewati, teman-teman bisa open posisi buy langsung, wait. Kemudian di sini sell ya, sell di sini profit sampai sini ya. Kita geser lagi ya. Kemudian di sini ini belum bisa dikatakan menembus teman-teman ya. Yang ini juga nggak bisa dikatakan menembus. Kenapa? Karena dia tidak melewati ada gap di area sini teman-teman ya. Nah gap ini teman-teman nggak bisa open posisi. Pastikan candle itu menembus seperti yang ini teman-teman ya. Jadi sini penting, pastikan candle itu menembus seperti yang ini. Oke. Jadi dia benar-benar bodinya itu menembus teman-teman open posisi buy sebelah sini profit. Oke. Kemudian sama yang di sini juga sama ya. Nah, kita geser lihat. Nah, yang menembus itu dari sini. Yang dari sini menembus sama ya. Yang sell ya. Yang sell tuh menembus dari sini. Nah, ini ya. Ini baru dikatakan menembus. Dan dia untuk hammer. Teman-teman open posisi di candle yang ini. Kemudian di sini juga sama. Yang menembus yang mana? Ini belum bisa dikatakan menembus. Kenapa? Karena ada shadow. Karena ada gap di sebelah sini. Garis inilah yang disebut dengan gap. Kenapa? Karena bodinya itu masih berada di atas. Ya, hati-hati. Jadi yang bisa dikatakan menembus yang ini. Ini sell bisa dikatakan menembus ya. Bisa open posisi. Ya kalau market naik ya udah nggak apa-apa. Kena loss ya kena loss ini. Oke. Nah ini wait ya. Kita akan lihat hasil ini. Nah ini bentar lagi kita kena SL. Oke kita kena SL di sini nggak masalah teman-teman ya. Namanya juga market. Kita akan pindah ke market lainnya lagi. Kalau misalkan udah seperti ini ya
kita skip aja. Kenapa? Karena di sini itu marketnya lagi sideways ya, atau berada di area-area yang masih belum bisa ditembus. Kenapa? Karena gini teman-teman ya, di sini. Ini kan areanya dia ya. Area ini kalau belum ditembus dia akan masih konsolidasi karena apa? Pergerakan market masih di kotak ini aja. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke XHUD. Kita akan coba XHUD. Nah, XHUD udah turun jauh sih ini ya. Nggak bisa kita open posisi. Karena nyari open posisi untuk market itu susah teman-teman ya. Jadi kita akan recovery mungkin nanti teman-teman ya. Kalau ada momen saya akan recovery. Karena tadi saya juga maksain ya posisi di sini. Padahal saya tahu di sini itu lagi apa namanya, lagi konsolidasi. Dan kalau misalkan saya nggak pasang sell di sini, saya mungkin akan loss lebih besar di sini ya. Jadi kalau profit dan loss itu wajar teman-teman. Yang penting apa namanya, syukuri berapapun dapat. Kalau misalkan nggak ada momen jangan dipaksa ya, seperti tadi. Kalau misalkan ada momen bertemu posisi. Oke, itu aja yang mau saya bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.